Para jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita berada di dalam suatu bulan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu di dalam satu bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa yang besar, kejadian yang dahsyat di tanggal 10 bulan Muharram, yaitu diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ini pun disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Dan ingatlah ketika kami belah lautan untuk kalian, lalu kami menyelamatkan kalian. Jadi pada saat itu Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel itu dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sampai Laut Merah, maka sudah tidak ada jalan lagi ya. Kalau mundur itu bisa-bisa dibunuh oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau maju ke depan, depannya ada laut, Pak. Ketika dalam kondisi seperti itu, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya, lalu terbelahlah lautan. Ini di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel melewati lautan tersebut yang terbelah, Raja Fir'aun dan bala tentaranya itu pun mengejarnya. Dan ketika sudah sampai berada di tepi Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, Raja Fir'aun dan bala tentaranya masih di pertengahan lautan itu. Kemudian menutuplah lautan tersebut. Dan ini Raja Fir'aun itu baru sadar, baru mengatakan, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami telah beriman dengan Rohnya Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi apakah tobatnya Fir'aun diterima atau enggak? Diterima apa enggak, Pak? Enggak diterima. Karena Fir'aun itu ngomongnya sudah tepat. Kenapa enggak dari kemarin waktu Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada dia tidak mengatakan beriman kepada Allah? Ketika dia melihat lautan yang mau tertutup, dia sadar bahwa dirinya Fir'aun ini akan mati, akan binasa, baru dia mengatakan beriman. Dan tobatnya itu sudah tidak diterima oleh Allah. Dan ini menunjukkan seseorang yang bertobat, nyawanya sudah berada di kerongkongan, sudah mau sakaratul maut, dia mau baru bertobat, itu tobatnya sudah tertutup, sudah tidak diterima. Dan semoga apabila Allah mewafatkan kita semua para jemaah sekalian, Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka bagi para jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, maka di dalam Islam ini disunahkan bagi kaum muslimin untuk menjalankan puasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Dan itu berdasarkan kalender Hijriah yang dari pemerintah itu terletak pada hari Ahad besok, Pak. Dan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang mereka berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram ya, karena diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dari Laut Merah. Maka disunahkan pula kita berpuasa tanggal 9 bulan Muharram. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam suatu hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhal siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan yaitu berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan juga disebutkan di dalam suatu hadis yang lain, siyamu yauma asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru as-sanata allati qabla. Maka berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura, aku berharap kepada Allah supaya
supaya mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Maka dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang telah lalu dihapus semuanya para jemaah sekalian. Maka hendaknya kita memanfaatkan baik momen ini, yaitu berpuasa di tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Maka demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka